Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, wan nahdiyin wan nahdiyat, wabil khusus para jemaah kajian Aswaja Muda. Alhamdulillah kali ini bersama dengan saya Ma'ruf Khazin, Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab 40 hadis yang berkenaan dengan dalil-dalil amaliyah Nahdlatul Ulama, baik dari sisi akidah maupun syariahnya ataupun akhlaknya. Pada hadis kedua, kita pada pekan yang lalu telah menguraikan tentang siapa yang dimaksud dengan ulama. Kemudian pada hadis ini adalah berkenaan dengan sanad yang dibawa oleh para ulama yang terus melanjutkan estafet perjuangan dan keilmuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang sanad oleh para ulama dijadikan pedoman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Nuaim Al-Asbihani dan juga Imam Ibnu Asakir. Sebuah riwayat dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Azari. Hadis ini kalau kita, mohon maaf ada sedikit gangguan, kita lanjutkan. Wifi-nya agak sedikit ada gangguan, mohon maaf. Kita lanjutkan bahwa makna hadis yang terdapat dalam riwayat ini, Nabi bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu Islam ini yang terdiri dari akidah atau keimanan, syariah atau fikih, akhlak ataupun tasawuf, dibawa oleh orang-orang adil di masa tiap generasi. Jadi di masa sahabat Islam ini, akidah, syariah dan akhlaknya dibawa oleh orang-orang terbaik di masanya. Setelah sekitar 120.000 sahabat meninggal, maka dilanjutkan oleh generasi tabi'in yang meneruskan amaliyah ini, yang meneruskan akidah ini adalah orang-orang terbaik di masanya. Terus sampai kemudian hari ini dalam generasi kurun mazhab yang kurang lebih sudah 14 abad ini, yang sudah memasuki 15 separuh abad dari perjalanan 1500, yakni 15 abad tersebut selalu dibawa oleh orang-orang terbaik. Mereka mengambil ilmu dari para guru, gurunya mengambil dari gurunya terus sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa yang kita terima Islam hari ini adalah Islam yang bersumber dari Rasulullah yang dibawa oleh generasi terbaik di masanya. Tidak ada ceritanya di antara kita, misalnya di Indonesia yang hari ini menjadi penganut Muslim terbesar di dunia, tidak ada ceritanya kitab Al-Quran kemudian dibawa oleh angin, terbang ke negeri ini, tiba-tiba sepulau Jawa, tiba-tiba senusantara menjadi Muslim semua. Tidak begitu ceritanya. Tidak pernah kita dengar, andaikan kemudian kitab Sahih Bukhari terhanyut laut, kemudian masuk ke Selat Madura, masuk ke perairan di Sumatera, lalu tiba-tiba menjadi Islam semua. Oh, tidak begitu. Islam ini diperjuangkan, Islam ini berkeringat para pejuangnya, Islam ini sampai berdarah-darah, berkucur air mata para aulia, para kekasih Allah, para ulama kita di dalam menyebarkan Islam. Sekali lagi, datangnya Islam itu harus melalui jalur ulama. Kalau kemudian ada orang hari ini tiba-tiba mengaku kembali ke Quran hadis, tidak bisa kita terima. Mengapa? Akan kita kemanakan hadis ini? Hadis ini menjadi sebuah
kepastian dan sebuah keniscayaan, Islam itu dibawa oleh generasi ulama terus-menerus. Tidak bisa kemudian tiba-tiba sekolah jurusan teknik, kuliah jurusan perkapalan, tiba-tiba langsung mengambil hukum dari Quran dan hadis, tidak bisa. Nabi sudah bersabda di hadis ini, Islam ini yang membawa, yang memperjuangkan, yang mewariskan orang-orang terbaik di masanya. Terbaik itu dalam segi keilmuan, dari segi perilaku, dari segi akhlaknya, dari segi semua hal. Tidak ada kemudian tiba-tiba tidak ngerti agama, kemudian langsung buka Quran terjemah mengaku ahli Al-Quran. Tidak bisa. Kenapa? Lawang Nabi yang bersabda kok. Nabi yang memastikan bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang terbaik di masanya, oleh para ulama. Hari ini kita tahu di negeri Mesir ada otoritas Al-Azhar, ulama-ulama terbaik. Di negeri Yaman ada banyak habaib kita. Di negeri Syam banyak sekali para ulama. Kemudian termasuk para kiai kita di Nahdlatul Ulama ini adalah para ulama, para kiai, orang-orang terbaik yang kemudian mereka meneruskan dakwahnya Nabi, meneruskan perjuangan Nabi, menyebarkan Islam ini dan seterusnya. Yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka yang kemudian Islamnya ini menerima dari Rasulullah dan para penerus perjuangan Nabi, dalam hadis ini Nabi menjamin 3 hal. Pertama, tidak akan radikal. Mereka ini akan menghilangkan bentuk radikal dalam pemahaman agama. Misalnya tiba-tiba mengambil ayat perang di dalam Al-Quran lalu difatwakan perang di Indonesia. Ini tidak tepat. Kita yang memahami Islam dari para kiai, para ulama, menempatkan ayat perang kalau kondisi negaranya sedang perang, tetapi kalau dalam kondisi damai, maka kita tidak menggunakan ayat perang itu di negeri yang damai. Ini satu contoh. Kemudian contoh yang lain adalah wantihalal mubtilin. Mereka yang memiliki sanad keilmuan itu, mereka akan menghilangkan sesuatu yang bukan agama tetapi dinilai sebagai bagian dari agama oleh orang-orang yang menyimpang, oleh orang-orang yang kemudian tidak memiliki kapasitas keilmuan di dalam Islam dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pada intinya mereka yang mempelajari Islam dari Rasulullah kemudian diterima oleh para ulama sampai kita hari ini, dia akan moderat. Dia akan berada di tengah, dia tidak ke kanan, tidak condong berlebihan ke kanan dan tidak condong berlebihan ke kiri. Tetapi dia berada di tengah. Kemudian wa ta'wilal jahilin, dan akan selamat dari takwil orang-orang yang bodoh. Sekali lagi, hari ini kita mempercayai orang yang mempelajari Islam itu hanya kepada para ulama yang memiliki otoritas kemampuan di dalam memahami tafsirnya, memahami maknanya, kandungan Quran dan hadisnya. Bukan penafsiran serampangan, bukan penafsiran berdasarkan kepentingan politik, bukan penafsiran-penafsiran yang kemudian merusak tatanan dan seterusnya. Kenapa? Sebab Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu membawa kedamaian, membawa rahmat, membawa keadilan, membawa setiap hal yang memiliki unsur kebaikan di dalam agama kita. Sekali lagi, perhatikan kepada siapa kita berguru di dalam Islam. Kalau ada di antara kita yang kuliah fakultas kedokteran, maka kita pastikan dosen kita itu adalah benar-benar dokter, benar-benar orang yang memiliki kepiawaian, kepandaian di bidang dokter. Kalau Anda kuliah di teknik perkapalan, maka pastikan juga dan sudah pasti dosen Anda adalah orang-orang yang ahli di bidang itu. Ketika Anda kemudian sekolah di bidang teknik mesin, maka sudah pasti guru-guru kita itu adalah orang yang ahli di bidang mesin. Tetapi jangan lupakan ketika Anda belajar ilmu agama, pastikan kepada siapa Anda belajar. Kenapa? Di Indonesia ini, orang mengaku ustadz tidak perlu sertifikat, tidak perlu ijazah. Semua orang berhak mengaku ustadz. Kalau di kedokteran ada dokter palsu,
bisa kemudian ditindak. Kalau kemudian di polisi ada polisi gadungan, bisa ditangkap. Tapi kalau ustadz palsu, ustadz gadungan, ternyata aman-aman saja. Maka kitalah yang perlu menyeleksi, kitalah yang perlu memiliki filter kepada siapa kita mempelajari ilmu Islam ini. Dari saya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.